Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin semuanya. Berjumpa lagi dengan kami PGRI Kabupaten Malang dan selamat bagi para pejuang pendidikan dimanapun Anda berada. Selamat Hari Guru. Dan pada kesempatan kali ini perkenankan saya ya berjumpa lagi kita pada waktu itu dan saat ini kita lebih memperdalam lagi ini ceritanya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan atau acara podcast pada kesempatan kali ini, perkenankan saya terlebih dahulu untuk menyapa para pejuang-pejuang kita. Terlebih yaitu Bapak Ketua PGRI Kabupaten Malang, yaitu Bapak Dr. Andes Dwi Sucipto SHMPD. Kemudian di sini ada juga para pejuang kita yaitu Bapak Syaiful sebagai Ketua Forum Honorer dari Kabupaten Malang dan berikut juga Ibu Rodiah merupakan PTT dari SMP Negeri 1 Tirtoyudo selaku sekretaris dari Forum Honorer. Baik Bapak, terkait permasalahan ini bisa kita ngobrol ringan-ringan dulu ya Bapak ya. Bagaimana kabarnya Bapak Syaiful? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah Sehat. ya Pak ya, selalu sehat ya Pak ya. Sehat, amin amin. Oke, sudah berapa lama Bapak mengabdi sebagai guru honorer ini Pak? Sudah 37 tahun. 37 tahun, waduh 37 luar tahun, biasa. mulai ya, tahun 1984. 84, wah saya belum lahir itu Pak, saya lahir Iya. 86. Iya, oke tahun 84. Bapak sudah pindah-pindah atau masih dalam satu? Masih dalam satu lembaga. Satu SMP lembaga. Negeri 1 Donomulyo. Oh luar biasa, nggih Pak. Berarti sudah 37 tahun. Sudah K2. K2. Tapi nasibnya masih seperti ini. Oh ya Pak, ya kami berharap kami sebagai PGRI Kabupaten Malang bisa membantu Bapak ya, terlebih sangat berharap sekali ya Pak. Terus apa harapan Bapak untuk kami kira-kira? Harapan kami dari Forum PGRI Kabupaten Malang, mohon dari perjuangan dari PGRI Kabupaten Malang, Bapak Dwi Sucipto yang begitu getol memperjuangkan kami baik dari PTT maupun GTT, namun sampai saat ini satu-satunya adalah PTT yang belum mendapatkan tempat, artinya baik P3K maupun PNS. Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Dwi Sucipto selaku Ketua PGRI yang begitu hebat dalam memperjuangkan kami, walaupun toh belum sukses, tapi kami tetap mohon untuk diperjuangkan sampai sukses. Kami dibantu orang yang lemah ini bagaimana bisa sukses. Itu. Betul sekali Bapak. Semoga kami benar-benar bisa memperjuangkan nasib para GTT dan PTT. Untuk selanjutnya diperkenankan kepada Ibu Rodiah ya Bu selaku PTT ya Ibu ya dari SMP Negeri 1 Tirtoyudo. Sudah berapa tahun Ibu mengabdi sebagai PTT? Saya mulai bekerja tahun 1985. Iya, berarti sudah 37 ya. 37, oh ya 37. 37 tahun. Umur saya sudah 55 tahun. Masya Allah ya 55 Jadi tahun. bekerja belum nikah sampai sekarang sudah punya cucu, Mbak. Masih sampai tetap, punya cucu. Iya. Statusnya masih tetap sebagai PTT. Dan di lembaga yang sama. Iya, tetap di situ. Oh iya Bu, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya terkait masalah pengabdian Ibu ini yang sudah sekian lama ya di SMP tersebut. Adakah dari pihak SMP itu untuk menampilkan Ibu jauh lebih supaya Ibu ini lebih bisa diperjuangkan atau bagaimana? Adakah upaya dari pihak sekolah mungkin? Kalau dari sekolah ya sementara sekarang saya kan operatornya Dapodik. Tapi untuk kejenjangnya yang status mungkin kan sekarang tidak bisa dari sekolah gitu loh Mbak. Kita tetap berjuang dengan PGRI gitu, dari forum ini kan tetap berjuang mulai tahun berapa Pak Saiful? Sebelum 2005. Ya. Pokoknya sekitar itulah Mbak, kita berjuang sama Pak Saiful, sama Bu Restuti, Bu Kusrini, nih teman-teman yang lama-lama itu. Nah, alhasil waktu K2
kami yang pengurus ini enggak ada yang katut, enggak ada yang katut PNS. Berarti berdua ini sudah K2 ya Ibu Ya, Bapak sudah ya? K2. Oh, oke. Tapi waktu tes 2014 sama-sama teman pengurus enggak ada yang katut PNS. Lalu apa harapan ke depan bagi Ibu kira-kira untuk kami? Harapan kami ya paling tidak kami ini ada kuota lah Mbak, walaupun P3K dari PTT itu mohon diusahakan kuota biar kami yang sisa dari umur kami yang tinggal sedikit ini bisa menikmati hasil perjuangan kami. Amin. Iya, Gitu. karena tanpa PTT juga para guru Betul, juga ya Pak ya, iya. sekolah juga tidak bisa Iya. berkembang, betul sekali. Kan apalagi operator itu di sekolah kan jantungnya sekolah Mbak gitu loh. Betul, iya. Iya. Iya, betul sekali Ibu. Jadi itu ya harapan Ibu pada Iya. kami, dan semoga Bapak Dwi Sucipto selaku Ketua PGRI Kabupaten Man bisa menyalurkan suara-suara Amin. ya seperti ini ya, Iya. keluh kesah Ibu Bapak ini. Lanjut kepada Bapak Dwi, bagaimana kabarnya Pak Dwi? Sehat selalu? Alhamdulillah Iya, sehat. harus selalu sehat Pak untuk memperjuangkan hak-hak kami nih Pak ya. Iya. Iya. Terus ini kita sudah ketemu yang kedua apa ketiga Mbak? Iya, Yen? kedua Untuk- ini Pak. oke, Kedua ini iya. sejak bulan Juni waktu itu kalau tidak salah. Iya. Selanjutnya Pak, untuk menyikapi atau menindaklanjuti dari harapan dan impian dari Bapak Ibu GTT maupun PTT yang belum sejahtera ini istilahnya ya Pak ya. Itu adakah program-program khusus dari Bapak atau mungkin rencana yang cemerlang untuk kami? Kira-kira solusi apa yang bisa membantu Bapak Saiful maupun Ibu Rodiah? Disilakan. Oke. Terima kasih Mbak Indah yang luar biasa selalu memfasilitasi teman-teman kita. Hari ini saya selaku Ketua PGRI Kabupaten Malang dipertemukan dengan forum honorer, ini ketuanya hadir, sekretarisnya hadir, itu Mbak Kusrini juga hadir, ya, juga didampingi oleh dari GTT-nya, ini ada 2 yang juga selalu support, ya, Mas Redi juga Mbak Lika, ya, juga sekretaris PGRI Kabupaten Malang juga hadir, bendahara hadir, Mas Budi juga ada di tengah-tengah kita. Ini kami sampaikan selamat datang ya di PGRI Kabupaten Malang. Menjawab apa yang disampaikan tadi, apa yang diperbuat PGRI terkait dengan nasib ya, 2 sosok. Ini sosok pejuang tangguh ya saya katakan. Beliau sebagai pucuk pimpinan Forum Honorer Kabupaten Malang, Forum Honorer PGRI Kabupaten Malang. Ketua dan sekretarisnya sekaligus. Usia beliau sudah 55 dan 54 ya. Ini kalau kita hitung sesuai dengan peraturan pemerintah ya, untuk BUP ya, batas usia pensiun itu untuk PTT itu adalah 58. Sedangkan sekarang beliau sudah 54 dan 55. Jadi waktunya sudah emergensi ini ya, sudah emergensi. Nah, inilah yang membuat PGRI Kabupaten Malang terus bergerak. Perlu saya ceritakan bahwa kita di tahun 2022 itu pada bulan Februari ya, Februari tanggalnya tepatnya tanggal 12, kita bersurat ke Pak Menteri Koordinator PMK. Kita tembuskan ke 4 menteri ya waktu itu, ke Pak Mendikbud, ke Menpan RB, ke BKN ya, dan satu lagi kalau tidak salah waktu itu Menkeu. Jadi 4 kementerian ini kita tembusi. Apa isi surat kita saat itu? Ada 2 poin. Yang pertama adalah PTT ini di dalamnya ada penjaga sekolah, tata usaha sekolah, operator sekolah, laboran, yang selama ini sejak moratorium 2013, moratorium pengangkatan pegawai, itu tidak ada sama sekali sampai lahir PP 49 2018 diikuti dengan Permenpan RB nomor 3637, diadakan seleksi, itu pun PTT tidak masuk di dalamnya. Jadi itu hanya untuk tenaga guru, tenaga
penyuluh pertanian, dan tenaga kesehatan. Terus bagaimana nasib orang kami yang bernama PTT, pegawai tidak tetap? Ya, beliau-beliau ini di TU tidak ada. Akhirnya kita bersurat ke Menko pada tanggal 12 Februari. Alhamdulillah pada tanggal 8 Maret ada jawaban. Yang menjawab adalah dari yang kita tembusi, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Itu suratnya bernomor 1001-GT.00.06/2022 tertanggal 8 Maret 2022. Jadi kami bersuratnya tanggal 12 Februari, 8 Maret sudah mendapat surat balasan. Nah, dari surat balasan ini kami terbuai harapan. Kenapa? Ibaratnya orang lagi kasmaran mendapat surat balasan yang isinya yang nomor 1 ini yang sangat menarik ya. Jawaban dari kementerian itu yang nomor 1 adalah bahwa formasi ya kan kita minta itu tadi ya, yang pertama kita minta PTT itu ada formasi pada seleksi P3K. Yang kedua kita minta guru-guru swasta yang terekrut menjadi P3K dan harus hijrah ke sekolah negeri, itu kita minta untuk dikembalikan lagi. Jawabnya apa? Yang pertama dijawab oleh kementerian ini bahwa formasi tenaga kependidikan sedang dalam proses pengusulan untuk dibuka. Jadi judulnya itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah formasi tenaga kependidikan sedang dalam proses pengusulan untuk dibuka. Ini ya, ini sudah kita umumkan. Bahkan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kita kasih semua jawaban ini. Ya. Sedangkan jawaban harapan aspirasi PGRI yang kedua adalah minta guru-guru kita yang ada di sekolah swasta ini jangan sampai ini nanti hijrah ke sekolah negeri. Ini sama dengan membunuh, ya, membunuh sekolah swasta. Ini kita minta dikembalikan. Jawabannya sudah jelas juga bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa ASN harus berada di sekolah negeri. Sudah pupus harapan. Jadi PGRI Kabupaten Malang dalam membela tenaga kependidikan yang ada di sekolah swasta, khususnya persekolahan PGRI kemarin itu, di rekrutmen kemarin, itu kehilangan 61 tenaga potensialnya. 48 guru dan 13 kepala sekolah, dapat dibayangkan itu. Kepala sekolah kehilangan 13 orang. Betapa merananya ya lembaga-lembaga swasta ini kehilangan 13 kepala sekolahnya. Apalagi itu yang punya potensial sekali ya Pak ya untuk memajukan Betul. sekolah. Iya, iya, iya. Ujung tombak ya, Ya, di betul sekali. yayasan ini. Ini Mbak, jawabannya sudah pupus untuk yang kedua. Yang pertama ini yang dianggapnya oleh teman-teman ini PHP, ya, jawaban PHP. Karena sampai hari ini tidak ada ujung pangkalnya. Katanya dalam proses pengusulan akan dibuka, kami juga ini nagih. Hari ini nagih ke kementerian saya. Jadi bagaimana ini? Jawaban seperti ini harus dipertanggungjawabkan. Dan ini pun sudah saya sampaikan pada tanggal 12 April di hadapan Pak Menko. Setelah ini kita diundang oleh Pak Menko PMK dengan 4 kementerian, ditambah lagi BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, saat itu, tanggal 12 April, saya datang ke Jakarta. Ini saya sampaikan, ya karena ada dari Kementerian Pendidikan, saya tagih ini. Tapi sampai hari ini juga tidak ada jawaban. Itu Mbak terkait dengan teman-teman kita, jadi sudah berproses, sudah diiming-iming, ya ada bahasa dalam proses pengusulan. Ini yang terus terang kami catat sampai hari ini. Kami catat ya, dalam proses pengusulan itu terus wujudnya apa? Kok satu pun tidak ada. Seandainya kita di Kabupaten Malang ada formasi untuk penjaga sekolah 1, TU 1,
laboran 1, operator sekolah 1, itu kami masih hormat. Ya berarti, oh betul ini, jawaban ini betul adanya gitu. Nah sampai hari ini tidak ada. Per 8 Maret sampai hari ini, sudah berapa ini? Sudah hampir 1 tahun kan? Ya, ke Maret 23 nanti. Ya, Itu Mbak. Iya, iya. Oke Pak, berarti Bapak ini termasuk satu-satunya ketua PGRI yang waktu itu 12 April ya Pak ya, yang diundang oleh Menko PMK, juga Komisi 10 DPR RI dalam upaya menyelesaikan masalah honorer seperti ini. Iya Mbak, Iya. Mm-mm. betul. Jadi satu-satunya PGRI Kabupaten Kota se-Indonesia yang diundang Menko PMK dalam rangka untuk penyelesaian honorer tanggal 12 April hanya dari Kabupaten Malang. Itu Mbak, termasuk yang ke Komisi 10 itu pada tanggal 29 Agustus. Oh, ya, 29 Agustus, iya, iya, 2022 kemarin. Iya Mbak. Iya, seperti itu. Lalu apa rencana selanjutnya Bapak terkait dengan solusi untuk para PTT seperti itu? Mungkin ada solusi tindak lanjut tertentu dari Bapak pribadi. Oke, maka hari ini saya menyampaikan terima kasih ya kepada tim SLCC ini, PGRI Kabupaten Malang yang telah menggelar acara semacam ini. Mudah-mudahan suara saya ini didengar oleh Pak Menteri. Amin. Ya, oleh Pak Menteri ini. Iya, sangat kami Mudah-mudahan ini harapkan. terdengar di Jakarta ya bahwa Amin, amin. PGRI Kabupaten Malang nagih jawaban tanggal 8 Maret 2022. Intinya itu terkait dengan rekrutmen P3K untuk PTT, untuk tenaga kependidikan. Jadi ini nanti mungkin kalau ini nanti tidak ada respon, mungkin kami bersurat ya ke Pak Menko lagi. Ini akan kami lampirkan nanti ya. Ada jawaban seperti ini, kami tunggu sampai sekarang kok tidak ada apa-apa. Nah, padahal menurut PP 49 2018 ya, itu sudah diatur di sana ya, bahwa PP 49 2018 itu ditetapkan tanggal 22 November 2018. Diundangkan tanggal 28 November 2018. Sedangkan di pasal 96 disebutkan bahwa ini nanti ya, di Indonesia diberi waktu 5 tahun. 5 tahunnya kapan? 28 November 2023. Kalau dihitung mundur dari hari ini, berarti kurang 11 bulan. 11 bulan. 11 bulan kok belum ada tanda-tanda, padahal 11 bulan ini nanti ya, 5 tahun dari itu diundangkan itu, diakui oleh PP 49 2018 itu di Indonesia nanti manajemen ASN itu hanya ada 2. Yang namanya ASN nanti hanya ada PNS dan P3K. Artinya honorer ini, teman-teman saya yang ada di samping saya yang memimpin Kabupaten Malang ini, ya, ini sudah tidak diakui ini nanti. Nah terus nasibnya bagaimana? Apakah habis manis sepah dibuang? Selama ini negara punya utang kepada teman-teman saya ini. Betul sekali Pak, mereka juga pejuang pendidikan. Pejuang ini. Iya, betul. Kenapa? HR-nya tidak seberapa, tidak sebanding dengan pengorbanannya. Padahal di tempat itu tidak ada orangnya. Sehingga saya katakan ini negara punya utang kepada orang-orang saya. Ini nuwun sewu ya, ini nanti memang kami akan bergerak lagi, mungkin akan bersurat ke Pak Menteri. Ya, apa maksudnya jawaban ini? Ini yang pertama Mbak. Yang kedua, saya berpedoman pada surat edaran Menpan RB tanggal 31 Mei 2022. Itu kalau tidak salah nomornya B-SM-185-M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022. Ini surat edaran dari Menpan RB. Nah, di dalamnya itu mengatur ya bahwa untuk pegawai tertentu itu bisa dilaksanakan outsourcing. Ini disebutkan di sana di edaran itu. Apa itu? Pegawai apa terkait dengan tenaga kependidikan ini? 1, pengemudi ya atau driver. Yang kedua satuan pengamanan ya, satuan pengamanan. Dan yang ketiga tenaga kebersihan. Ini yang saya sayangkan juga. Kenapa
Pak Menteri Pan RB ini kok begini? Apakah ini tidak namanya setengah hati? Yang namanya tenaga ini kan macam-macam. Menyeluruh ya Pak ya, Iya menyeluruh dong. ya, ya. Nah, kenapa TU ya dibutuhkan? Dinas pendidikan saya di Kabupaten Malang ini sudah hampir habis ini, padahal membawai 15.000 ya tenaga kependidikan. Kalau dengan swasta bisa 30.000 ini. Loh, itu loh. Jadi ngatur ngurusi orang 30.000 pegawai. Itu TU di sana sudah hampir habis. Tidak ada. Di kecamatan-kecamatan habis. Apalagi di sekolah-sekolah, di SMP ini. Ya ini honorer semua yang ngampu ini. Iya, betul. Ya ini jadi pertanyaan saya. Pak Menteri ini maunya apa? Ya, jadi kalau memang membuat solusi itu mbok yang kap lah. Ya. Enggak setengah-setengah gitu ya Jangan Pak ya. setengah-setengah. Ya ini kok Iya, hanya iya, iya, pengemudi ya. Yang bisa di outsourcing pengemudi, satuan pengamanan, dan tenaga kebersihan. Oke lah. Kalau tenaga kebersihan mungkin penjaga-penjaga sekolah bisa diarahkan ke Iya, sana. bisa jadi Ya. ya Pak. Bagaimana orang saya ini? GTU. Tata usaha sekolah ini mau dikemanakan? Ini saya sudah membuat skema. Saya satu nagih ke Pak Menteri, ya mau buka ini, saya tagih nih nanti. Yang kedua, skema saya tawarkan sesuai edaran Menpan RB 31 Mei 2022. Saya tidak lagi memohon, tapi meminta ini nanti pemerintah daerah untuk melakukan outsourcing. Apapun nanti yang bisa, mungkin baru tenaga kebersihan ya, penjaga sekolah, enggak masalah. Itu kita dulukan nanti. Nah solusinya, kalau tenaga alih daya, maka harus ada pihak ketiga, penyedia. Maka PGRI Kabupaten Malang menyiapkan diri. Ini nanti akan saya tunggu sampai bulan Januari akhir, kalau memang belum ada tanda-tanda payung hukum untuk rekrutmen, maka PGRI Kabupaten Malang mengajak Pemda untuk outsourcing. PGRI Kabupaten Malang akan menjadi pihak ketiga penyedia tenaganya. Nah, oleh karena itu PGRI sudah bersiap-siap akan membentuk PT atau CV ini nanti untuk tenaga kerja ini. Wah, Gitu, luar biasa perjuangan dari Pak Dwi ini ya Pak. Tapi kalau bisa menelaah lebih lanjut ini Pak, kenapa harus outsourcing yang menjadi solusi bagi PGRI untuk membantu teman-teman ini? Oke, kenapa kok pilihannya outsourcing? Iya, kenapa? Bahkan headline-nya tadi itu kalau Mbak Indah menyebut tadi kan satu-satunya pilihan gitu. Saya tertarik itu. Nanti jadikan headline ini. Oke. Satu-satunya pilihan. Iya, Kenapa kok jadi satu-satunya pilihan? Tidak ada pilihan lain. Bayangkan usia 54, 55. Untuk ke 58 tinggal 3 tahun. Kalau nanti ditunda lagi, diolor lagi, ya nunggu payung hukum, tidak ada lagi nanti. Usia sudah habis nanti. Ya, keburu habis. Ini yang kenapa kalau saya ditanya alasannya apa kok satu-satunya pilihan outsourcing? Karena tidak ada pilihan lain. Saya hanya megang ini, surat edaran Menpan RB ini. Outsourcing bisa dilakukan. Pemerintah daerah tidak boleh takut. Wah ini nanti angkanya tinggi ya. Gajinya kalau outsourcing tinggi. Tidak usah takut karena ini satu-satunya pilihan. Apa tidak kasihan dengan usia 55, 54? Mau dijadikan sekali, berapa ini? Ya nanti kalau nunggu payung hukum, keluarnya nanti mungkin 2024 misalnya. Atau menjelang pemilu 23 nanti ya sudah keburu habis usianya. Ini Mbak, jadi alasan kami simpel saja ya karena sudah teman-teman kami ini sudah ibaratnya orang berjuang untuk melawan marah dan untuk berusaha sabar, itu kesabarannya saya lihat sudah sampai di ubun-ubun ini, dua orang ini ya. Ya Allah, jadi, masih diberi kesabaran Pak ya. Ya kalau masih diberi sampai di ubun-ubun ini ya, jadi kasihan ya kita kasihan. Betul. Maka melalui momen ini saya Ketua PGRI Kabupaten Malang ingin mengetuk hati para pemimpin yang ada di bumi Indonesia ini, baik Pak Menteri dan yang lain-lain yang punya kompeten terkait dengan masalah ini. Kami memohon, kasihanilah orang-orang kami ini, khususnya yang PTT, pegawai tidak tetap, tenaga kependidikan. Kalau guru
berangsur-angsur sudah terus Sudah mulai tersentuh ya dijalankan. Pak ya. Nah, Ya. sudah berangsur-angsur, sudah seperti itu. Walaupun hari-hari ini juga masih ada dilema dari pemerintah daerah. Pak Bupati saya ini selalu nitip salam. Kalau saya ketemu Pak Menteri, ketemu di pusat itu nitip salam agar gaji P3K itu tolong sampaikan ke Pak Menteri agar itu dialokasikan khusus dari APBN. Ya, yang khusus, jadi tidak sampai membebani APBD, tidak sampai daerah itu tidak sampai dia enggan untuk mengusulkan formasi. Itu Mbak. Betul sekali Pak. Jadi poin pada kesempatan pertama kita yang saat ini ya, pada hari ini itu adalah kami menagih kepada Pak Menteri bagaimana kita ini bisa mensejahterakan para teman-teman PTT maupun GTT ya, lebih-lebih PTT karena GTT saat ini sudah mulai tersentuh, tapi lagi-lagi kami masih banyak yang harus kami selesaikan. Terkait itu juga permohonan kami agar lebih dimudahkan lagi lah seperti itu. Lalu yang kedua adalah skema Menpan RB ya, terkait dengan masalah outsourcing, sebaiknya juga di tenaga kependidikan itu juga lebih diperhatikan gitu ya Pak ya, lebih-lebih masalah TU, karena juga TU adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Rodia, operator adalah jantung dari sebuah sekolah, untuk sekolah itu bisa tetap berkembang, tetap hidup seperti itu. Baik, demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan wawancara kali ini tentang PTT maupun GTT ya yang honorer, supaya bagaimana mereka tadi itu keinginan-keinginan dan harapan mereka bisa dikabulkan oleh pemerintah di Indonesia, dan juga selaku Pak Ketua PGRI Kabupaten Malang mampu menyampaikan kepada pemerintah pusat bagaimana supaya para GTT maupun PTT ini bisa tetap memperjuangkan pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Demikian, untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.